Bapak Bu. Shalom, semua baik-baik. Pastikan semua selalu meningkatkan iman, tetap berbagi dalam kasih. Dan itu adalah pesan penting buat gereja kita di hari-hari di zaman yang paling akhir ini. Itulah sebabnya selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir untuk bersama kami di tempat ini. Tentulah Anda bukan orang asing, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Sebagai sambutan saya sebagai penatua atau gembala di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik, staf saya nanti akan berikan, membagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami butuh keterbukaan Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan doa dari kami, jadikanlah kami sebagai mitra doa Bapak Ibu. Demikian buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di rumah. Jikalau ada pergumulan, Anda tidak sungkan-sungkannya hubungi kami. Buat Anda yang kali pertama tuning pada frekuensi ini, ketika Anda meresponi firman Tuhan dan Anda ingin terima Yesus sebagai Tuhan, ketika saya berdoa, Anda responi, maka Anda dipastikan sudah menjadi anak Allah. Dan demikian Anda jangan lupa hubungi kami ketika Anda membutuhkan bimbingan berikutnya. Jikalau Anda di luar kota, baik Anda menghubungi gereja setempat untuk mendapatkan bimbingan berikutnya. Tuhan memberkati. Malam ini saya memilih sebuah topik. Tadi ada yang nanya saya, malam ini siapa yang khotbah? Masih saya yang khotbah. Sama apakah Pak dengan pagi tadi? Tuhan saya selalu sama. Topiknya itu yang saya belum tahu. Loh, kok Bapak yang khotbah belum tahu? Saya juga tidak mengerti. Saya pendeta, saya sekolah teologi, saya ngerti struktur khotbah, tapi saya yang terus terang nggak tahu mau khotbah apa pagi tadi untuk sore. Demikian juga pagi tadi. Tapi kalau Bapak tidak ada persiapan spirit is okay. Persiapan khotbah ya ada juga. Sewaktu-waktu kalau mandat dari sorga yang saya punya saya keluarin. Istilahnya kalau tidak ada masak yang baru, ya yang bekas pun boleh masih ada. Saya cuma mau bertanya, Anda suka makanan yang panas-panas atau yang sudah sisa kemarin? Halo, coba dijawab. Yang kemarin saya keluarin lagi, pasti Anda tidak suka. Saya tipe orang yang tidak terlalu banyak makan nasi, tapi saya tidak terlalu suka makan nasi yang tidak panas. Jadi saya suka, biarpun itu belum terlalu matang, yang penting baru masak, itu yang saya suka. Saya yakin dan percaya, Anda setuju dan saya, kita suka masakan dari sorga buat kita semua. Haleluya. Kurang respon tak apa-apa. Anda kalau responnya seperti itu saya nggak dengar. Jangan tanggung-tanggung, nanti akan batal semua. Coba lagi saya mau lihat responnya yang semangat. Ayo. Boleh bilang sama kiri kananmu, saya suka makanan yang baru. Makanannya apa? Itulah sebabnya setelah saya doa, malam ini saya memilih topik, biarpun istilahnya tentatif, tapi topiknya keren-keren sih. Ya. Malam ini kita akan membahas sebuah topik namanya holistic recovery. Wih, apa itu? Mengerti nggak? Kalau Anda tidak mengerti, Anda pernah ke Gaya Mall? Nah, di sebelah di Gaya Mall ada restoran. Nah, itu makanannya namanya holistic. Bukan steak. Udah buka belum? Udah ya? Kok nggak ngajak saya? Todong langsung. Enggak, jangan begitu. Saya lagi jaga tenggorokan saya. Bukan stick itu ya, jadi pemulihan total. Ya, Tuhan tahu kondisi kita dalam menghadapi situasi dunia yang sebegitu sulit kita mengerti, panas kepanasan, dingin kedinginan, nanti ada minyak, nanti tidak ada minyak, ada begitu terlalu banyak. Nanti habis si Rona, datang si Om, nggak tahu habis Om, datang si Uman dan sebagainya. Nggak perlu tahulah. Yang penting Yesus Kristus tetaplah Tuhan buat saya. Kan begitu. Oke? Nah, kalau Anda setuju dengan saya, itu yang mesti kita bangunkan. Apa sih yang akan saya sampaikan? Tidak ada kata lain, berita dari sorga, yaitu berita dari Bapa kita, berita dari Yesus Kristus buat Anda dan saya. Nah, saya akan ajak kita untuk membaca beberapa ayat sebagai landasan untuk saya berbincang-bincang pada
malam ini. Berdoa supaya saya bisa menyampaikan topik ini dan isinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pulang dari tempat ini bukan saja nyaman, tetapi betul-betul kenyang dengan rohani. Haleluya. Kurang semangat. Biasa, baru bangun tidur. Kita buka Alkitab. 1 Samuel pasal yang ke-19. 1 Samuel pasal 19 ada beberapa ayat saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya baca dari ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 18. Saya ambil sebagian dari kisah Daud menyingkir ke satu tempat sehubungan dengan kondisi kehidupan. Oke. Nah, di ayat 18 berkata, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Sebelum saya lanjutkan pembacaan ayat berikutnya, izinkan sedikit saya mengkomentari ayat ini. Maksudnya apa? Apa yang menarik kita tentang membaca ayat ini? Ada kata, dia lari, luput. Kalau orang lari luput berarti keluar dari apa? Ancaman. Kalau hari ini kita masih ada di sini, kalau saya boleh menggunakan sebuah sistem kehidupan, kita ini ada di sini, termasuk kita luput dari si Rona. Berapa teman kita yang masih muda-muda sekarang sudah jadi almarhum dan almarhumah karena si Rona. Bahkan teman-teman saya yang hebat-hebat, gerejanya besar-besar, jemaatnya banyak-banyak, orangnya pintar-pintar. Dan sekarang namanya tambah titel almarhum dan almarhumah, suami istri, selesai sudah. Apakah itu dikatakan finishing well? It's okay, nggak apa-apa. Artinya kehidupan ini tidak bisa kita prediksi. Setuju dengan saya nggak? Hidup ini nggak bisa diprediksi. Tapi kalau Anda berpikir bahwa besok begini, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi di mana saja, kapan saja, mari hadirkan Sang Ilahi ada di situ. Tanya dulu lah minimal. Bagaimana kita bisa berdiskusi dengan dia kalau kita tidak membiasakan diri untuk berkeintiman dengan dia. Itulah hubungan suami istri. Ada namanya diskusi. Saling berbagi. Bahasa sosialnya apa? Berat sama ditendang, ringan sama dipikul, gitu. Gimana bahasanya? Ini peribahasa sosial. Berat sama dijinjing. Mesti dipikul kali ya. Ringan sama dijinjing. Ya kalau berat dijinjing kan berat banget ya. Jinjing gini kan. Kalau pikul yang berat lah, ya nggak tahu lah kira-kira seperti itu. Dan itulah tipikal namanya hubungan relasi. Ada istilah bahasa sosialnya begini. Saling asih, asuh, serasi. Saya coba cari kamus bahasa Indonesia, saya temukan definisi kata asih itu bagus. Bisalah kita menggunakan air susu ibu ya. Kata asih itu tipikalnya seperti itu. Seorang anak sedang netek kepada ibunya. Bukan besar kecilnya, tetapi keindahan dan kenyamanan. Tidak terlalu vulgar ya bahasa saya ya. Maksudnya besar kecil anaknya loh. Wah, Gideon langsung bikin besar kecil apanya gitu. Ya. Keindahan. Terus saya tanya, Gid, kamu pernah merasakan enggak? Saya pernah. Usia saya 4 tahun, saya masih netek. Saya bisa ngebayangkan betapa indahnya saya dalam dekapan ibu saya. Itulah hubungan keintiman dengan Bapa di sorga. Jadi dia bilang, untung saya juga pernah. Sekarang pernah enggak? Udah enggak.
Mama saya sudah di surga. Pastor jangan terlalu panjang lagi, bahaya. Oke, kita lanjut baca ayat aja ya. Ini kalau sore khotbahnya bisa sedikit nyerempet. Ayat 19 berkata, ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Ini kata ambil. Bahasa aslinya itu namanya paralambano, tenteng gitu. Kayak polisi tangkap gitu. Kalau bahasa tenteng itu berarti ada sesuatu yang kurang indah ya. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dikepalai oleh Samuel. Nah, pada waktu itu sudah ada sekolah kenabian. Sekolah kenabian pertama kali muncul pada saat Nabi Samuel. Sebelum Samuel nggak ada nabi, hakim-hakim. Walaupun ada yang berkata bahwa Musa itu nabi, is okay, urapan nabi. Tapi pada masa itu kata nabi masih kurang didengar. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu Saul diberitahukan, lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia pergi ke mana? Ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot, dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggap roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanan, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot, dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Apa yang menarik kita? Menarik saya sih seorang raja sampai telanjang. Siapa yang buat dia telanjang? Itulah karya Roh Kudus melepaskan yang namanya konservasi kehidupan. Artinya konservasi kehidupan, kebiasaan-kebiasaan kita. Anda pakai baju, itulah namanya konservasi kehidupan. Tapi ketika Tuhan datang, dan itu akan berubah. Tapi apakah kita nanti seperti itu? Sebenarnya isunya bukan itu. Isunya kehadiran Tuhan akan mengubah seluruh tatanan kehidupan kamu yang biasanya tertib, teratur, dan akan terjadi tidak tertib, tidak teratur dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandang Allah ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Oke? Nah, itulah hal yang sangat menarik. Malam ini lalu apa yang harus kita bicarakan? Minimal saya mengangkat 3 bagian untuk kita diskusikan. Yang pertama, ini bicara tentang tatanan kehidupan. Yang namanya kehidupan pasti ada fluktuasi. Dan yang kedua, kita berbicara tentang namanya divine connection. Anda mengerti apa? Saya beberapa waktu ini sering gunakan istilah divine connection. Koneksi ilahi. Dan yang ketiga, kalau Anda belum pernah ke Israel, nah malam ini Anda akan dengar ada satu bidang namanya Holy Land. Tanah Kudus. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, di mana Holy Land itu sesungguhnya? Anda akan berkata di Israel. Itu Holy Land. Ya, oke, labelnya memang seperti itu. Tidak salah. Tapi menurut saya, Alkitab pertama kali ia dikatakan Holy Land di mana Musa berjumpa dengan Allah. Musa, tanggalkan kasutmu, tanah di mana engkau injak, ini adalah tanah yang kudus. Artinya Holy Land bukan bicara tempat. Holy Land itu bicara hadirat Allah. Allah hadir
bukan saja Maha hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tapi Allah perlu hadir, namanya Holy Land. Di mana Holy Land itu? Coba tolong buka telinganya, dengar. Sedikit berpikir dengan rasio, dengan cara berpikirnya. Di mana Holy Land? Tidak membuat Anda terlalu banyak berpikir, tapi belum mengerti. Pernahkah Tuhan berbicara begini? Perumpamaan penabur. Menabur di pinggir jalan, menabur di semak duri, menabur di berbatuan. Lalu tingkat keempat, menabur di tanah yang baik. Itu land, tanah. Maksudnya apa? Kalau Anda baca dalam Alkitab, tanah yang baik adalah hati yang mengerti. Mereka yang memiliki kesadaran jiwa, hatinya menjadi Holy Land. Dan itulah tempatnya Holy Spirit. Di mana Tuhan hadir? Holy Land. Oke, saya hanya memberikan satu pemahaman malam ini buat Anda. Tadi 3 hal. Yang pertama apa? Tatanan kehidupan. Yang kedua, divine connection. Dan yang ketiga, Holy Land. Oke, kita bicara tatanan kehidupan. Kalau saya menggunakan kisah Alkitab, tatanan kehidupan, Daud lari dan luput, berarti tatanan kehidupan selalu ada ancaman. Setuju dengan saya enggak? Coba lambaikan tangan siapa kehidupannya tidak ada ancaman. Saya akan belajar sama dia. Berarti kita setuju semua kehidupan ini ada ancaman. Ancaman kehidupan. Ancaman kehidupan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sekalipun penampakannya itu takut, betul. Tetapi sebetulnya itu bukanlah menakutkan. Karena apa? Yang namanya ancaman sifatnya hanya dinamika. Kehidupan ada di dinamika. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi ancaman apa. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir sini atau di rumah sedang mengalami pergumulan apa. Saya tidak tahu. Bapak Ibu bisa menutupkan itu dari hadapan saya. Tapi Bapak Ibu tidak akan bisa menutupi dari perasaan hatimu sendiri. Kalau Bapak Ibu ada di dalam perasaan hatimu punya pergumulan, punya ancaman, punya sesuatu yang sedang menggerogoti kehidupanmu, saya mau katakan tergantung kemana engkau connect-nya aja. Kalau engkau connect pada kehidupan, realita kehidupan, bisa ditolong sama om, bisa ditolong sama mertua, bisa ditolong sama suami, bisa ditolong sama papi, bisa ditolong sama mami, saya katakan semuanya itu akan membuat Anda kecewa. Itu satu bagian. Demikian juga namanya pelayanan. Di dalam pelayanan artinya kita berani mengambil sesuatu, tanggung jawab. Kata tanggung jawab berarti beban. Kedewasaan seseorang adalah berani mengambil apa? Tanggung jawab. Paham? Muncul kata tanggung jawab itu pasti ada awalannya. Kamu respect ada sebuah perintah. Baru Anda bisa responin. Anda tanpa respect tidak akan pernah Anda meresponinya. Hari-hari ini gereja sedang memberikan sebuah informasi penting bahwa kita perlu peduli. Walaupun saya percaya semua sudah punya aplikasi peduli. Tapi bukan itu isunya. Peduli berbagi hidup. Itulah orang yang hidup di gerakan amanat agung. Peduli berbagi hidupmu. Untuk apa? Membangun sebuah kehidupan yang baru. Bagaimana kita bisa membangun hidup yang baru kalau kita sendiri belum hidup? Terminologi yang Tuhan Yesus pergunakan pada setiap konteks. Pertama kali Alkitab Tuhan memanggil muridnya, konteksnya adalah penjala ikan. Rumusan inilah Tuhan ajak saya melihat ikan. Saya berdebat pada diri saya. Pemahaman teologi saya.
Kenapa Tuhan tidak menggunakan istilah menghidupkan tulang-tulang yang pernah Yehezkiel lihat? Yehezkiel dikasih Tuhan lihat tentang tulang-tulang berulang. Kok saya dikasih lihat ikan? Apa hubungannya? Kolerasinya apa? Roh Kudus bilang sama saya, kamu itu jalankan aja. Kalau dikasih lihat ikan ya udah, kenapa mesti ngotot lihat tulang? Kau mau lihat tulang, ini bahasa saya. Dalam diskusi saya nggak ada. Ya ke Medan saja banyak kali ya. Itu bahasa saya, nggak nyambung sebenarnya. Yehezkiel melihat tulang itu karena konteksnya Israel pada waktu itu sudah mati. Israel sejak pembuangan di Babel sudah nggak ada, udah tinggal tulang berulang. Tuhan kasih Yehezkiel lihat, itu kematian bangsa Israel hilang. Israel dari tanah perjanjian. Berapa lama? Ratusan tahun. Bahkan ribuan. Barulah tulang itu bangkit kembali pada tahun 1948 kemerdekaan Israel. Itulah kebangkitan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih Yehezkiel lihat. Dan itulah Tuhanmu dan Tuhanku yang selalu mengerti cara yang paling tepat untuk membuat sebuah gerakan dan kehidupan. Kamu tidak lihat Israel. Kamu melihat perintah agung saya kepada murid-murid saya. Ketika mereka sedang menjala ikan, dia bilang apa? Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tipikalnya, sebagai analoginya, manusia menjadi murid Kristus bagi seorang hamba Tuhan adalah ikan, jalahannya. Dan ikan itulah yang mati. Itu bicara siapa? Kekristenan dalam golongan kata kehambaan, pemuritan itu adalah ikan. Anda dan saya. Jadi rupanya kekristenan juga ada masalah. Kenapa kok ikan itu sudah mati? Saya tanya Tuhan. Tuhan memberikan sebuah penjelasan tentang firman Tuhan. Matinya ikan itu karena mabok. Orang Kristen ini suka mabok. Apa saja mabuk, mabuk roh, mabuk ini, mabuk itu. Makan boleh, minum anggur boleh, spirit boleh, tapi jangan sampai mabuk. Kalau udah mabuk, Anda sudah tidak ngerti apa-apa, cenderung bikin kesalahan. Kesalahan itu sampai seseorang menjadi mati. Paham ya? Dan Tuhan minta. Jadi hamba Tuhan pun kita punya tantangan, karena tanggung jawab. Maka waktu kita sodorkan surat adopsi itu tergantung bagaimana kita meresponinya. Kalau Anda meresponi berarti itu tanggung jawab, beban lagi tuh. Artinya kehidupan ini ada beban. Tapi jangan lupa, beban bersama dengan Tuhan bukan jadi beban, itu menjadi keindahan kehidupan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, beban itu jadi bebal. Kenapa? Karena itu bisa menjadi apa? Menjadi konservasi dalam hidup kamu. Hei, dengar. Persoalan hari ini tidak bisa diukur hari besok. Kata konservasi ada sesuatu yang masa lalu kita jadikan terus. Bahasa sosialnya kolot kuno katanya. Mungkin dari tadi orang bilang, apa sih konservasi? Konservasi itu biasa digunakan konservatif. Benda-benda yang kuno, yang tidak mau diubah lagi. Ya begini aja. Aku dari dulu kan begitu. Aku datang gereja duduk sini aja. Jangan ganggu-ganggu saya lah. Nanti saya pindah gereja baru tahu loh. Nah itu dia. Bilang sama sampingnya, Babe gak cerita kamu loh. Tapi orang yang satu ini kayaknya gue ingat deh siapa dia. Ya kan? Ini juga masalah kehidupan kan, betul nggak? Karena itulah dikatakan bahwa kalau kita di dalam kehidupan ini kita perlu selalu apa? Waspada. Apa artinya? Perlu lari. Karena menghadapi sesuatu, kata lari artinya apa? Kita punya pelarian. Pelarian bukan kita kabur gereja, kita bisa lepaskan diri tersekat pada kondisi kehidupan itu sendiri. Karena kita cerdas. Daud, dia lepas. Kenapa dia lepas?
Karena dia ada divine connection. Dia datang ke Samuel. Samuel itu adalah simbol untuk menghadirkan, mengkonekkan dirinya ke sorga. Mungkin Anda sudah mulai bingung sedikit. Saya mau tanya, apa kata Alkitab tentang gereja? Kalau Anda baca Matius pasal 18, dari ayat 18, 19, 20, pertama dikatakan, apa yang engkau ikat di bumi, terikat di sorga. Itu namanya apa? Heavenly connection. Kalau Anda hadir di sini, sepakat, karena Tuhan hadir, maka sorga mencatat kan? Paham nggak? Kalau Anda mengambil satu tindakan yang gereja sampaikan, Anda katakan, yes, oke, saya meresponi. Sorga mengupdate namamu, sorga mendata apa yang kau kerjakan. Ketika engkau menghadapi tantangan kehidupan, bukan kamu yang bekerja, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan supaya nama Dia yang dipermuliakan. Itu yang disebut apa? Divine connection. Bukti bahwa hati kita memiliki apa? Memori perjanjian. Hadapi masalah bukan lari dari masalah. Kita orang pandai. Begitu gak senang kita lari saja. Saya tidak mempermasalahkan orang lari dari gereja. Tapi saya cuma mau menyadarkan bahwa bukan begitu cara kita. Kita lari dari masalah. Kita tahu ada Allah. Allah mengkondisikan. Itulah Daud. Begitu ada masalah, dia punya perjanjian, maka sorga intervensi. Dan yang ketiga, menjadi Holy Land. Dan ini yang luar biasa. Holy Land itu berarti Allah hadir. Pak, Bu, kalau Allah hadir, Allah tidak hanya memberkati kamu. Kecil. Kalau Allah hadir di dalam dirimu cuma hanya mengubah hidupmu, saya yakin Allah yang lain juga sanggup. Tapi Allah hadir dalam hidupmu, Allah sanggup membawa kamu mengubah orang lain berubah. Itulah baru Allah yang benar. Karena Allah kita adalah Allah yang holistik, bukan Allah sektoral. Allah yang bukan agak egosentris, tapi Allah dinamis. Kalau Bapak Ibu mengatakan, saya berjumpa dengan Allah, bukan Anda yang jadi orang kaya. It's okay. Orang tanpa Allah juga bisa kaya kok. Karena kepada Tuhan bukan mencari kekayaan. Tetapi datang kepada Allah ada intervensi menjadi Holy Land. Tanahmu kudus. Allah memakai tanahmu untuk menebarkan kekudusan buat orang lain. Di mana Anda berada, sekelompok itu akan diubahkan karena hadirnya Anda. Paham? Tuhan tidak pernah jadikan kita egosentris. Tapi saya heran hari-hari ini kita begitu mudah jumpai orang namanya Kristen, nyembahnya kencang, nari lompatnya, tapi egosentris. Seakan-akan dunia cuma dia yang punya masalah. Holy Land itu adalah bicara tentang kekudusan. Kita lihat Daud, ketika dia hadirkan Holy Land, sekelompok orang jahat niat ingin nangkap dia. Dia dibunuh sama Tuhan? Dia dibunuh? Jadi apa dia? Jadi sama. Pengurapan turun atas dia. 3 kali dia kirim orang untuk menangkap Daud. 3 kali dia kirim orang itu berubah sama seperti Daud. Itu Allah kita. Bahkan sampai orang punya niat jahat datang untuk menangkap dia. Allah mengubah dia sama seperti Daud. Itulah Allah yang kesamaannya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari-hari ini yang perlu disuarakan gereja Tuhan. Jangan tangisi masalah kehidupan. Semua orang punya. Periksa diri kita. Punya divine connection enggak? Punya hubungan enggak? Punya perjanjian enggak dengan Tuhan? Perjanjiannya di mana? Sederhana sebenarnya. Kalau Anda lihat Bu Kim Chu, Anda empati.
Anda sudah punya koneksi di sorga. Seorang usia hampir 80 tahun. Pagi dia hadir, sore dia hadir. Anda sehat, punya kendaraan. Dia enggak punya. Kadang-kadang pakai Gojek, kadang-kadang dia nggak tahu siapa yang antar. Miliki hati pedulimu, Bu, saya boleh nggak jadi bagian dari hidupmu, antar kamu, jemput kamu. Dan itulah Anda punya connect di sorga. Halo, bisa ngerti nggak? Itu yang namanya divine connection. Kalau kita semua hanya peduli diri kita sendiri, Pak, Bu, bukan gereja tempatnya. Di Gaya Mall mungkin lebih ramai. Kita bikin konser semua datang kok. Kita saya penyanyi yang lebih hebat pada datang kok. Tuhan cari orang seperti itu. Punya hati Allah. Paham? Jadi, Pak, Bu, saya berdoa. Apa yang Tuhan janjikan buat kita dan akan digenapi. Jikalau Bapak Ibu mengerti tentang namanya divine connection. Ketika engkau tahu divine connection, engkau hadirkan sorga dalam hidupmu, jangan takut ada musuh. Karena musuh bisa jadi sahabat bagi kamu. Karena musuh bukanlah musuh di hadapan Tuhan. Dia adalah biji mata Allah. Sama Anda dan saya. Kalau hari ini ada yang merugikan kamu, Anda berhak untuk membunuh dia. Itu hak Anda. Tapi Allah juga ingin selamatkan dia. Itu aja persoalannya. Ya Pak ya. Saya punya pengalaman. Seringkali disakiti orang. Kadang-kadang saya punya hak untuk balas dendam. Saya punya kemampuan. Ketika saya tanya Tuhan, Tuhan bilang, kamu benci dia, tapi saya sayang dia. Saya sayang kamu, saya sayang dia. Dia dan kamu sama di mataku. Lalu gimana? Tiba-tiba semua beban saya lepas. Jadi Holy Land. Saya bisa datang kepada orang itu. Saya bisa duduk dengar dia cerita seenaknya dia. Kadang-kadang sadaran saya juga muncul. Ini kalau saya cekek habis dia. Ya kan masih manusia saya kan. Saya senyum, bukan senyum sini. Saya bisa senyum. Tuhan terima kasih. Otak saya cuma terkonek ke sorga. Holy Land terjadi. Ada harinya orang-orang seperti itu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Itulah namanya Holy Tick Recovery. Malam ini share saya kepada kalian. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri. Ada satu lagu. Sebenarnya tadi saya lagi nyanyi. Saya pikir penyembah dapat masuk ke wilayah itu. Tapi sesembahan lagu tadi cukup bagus, inspiratif. Tapi lagu ini memberikan sebuah sentuhan melodinya. Sinar kemuliaan Bapa, ya. Sinar kemuliaan Bapa. Mari kita sama-sama resapi sungguh-sungguh.
kedamaian jiwa. Tidak yang lebih indah. Tidak ada tempat yang lebih selain divine connection. Para singer nyanyi dengan lembut. Jemaat Tuhan hadir sini maupun di rumah, saya dapat merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Bagaimana pergumulan kehidupanmu hari-hari ini. Saya mengerti. Saya sebagai hamba Tuhan juga bisa merasakan letih, lelah. Kadang-kadang tidak mengerti bagaimana kita menyikapi. Kita ajak pikiran kita terus berkutak-katik berpikir tentang apa yang sedang kita alami. Semakin dipikirkan, bukan hanya lelah letih fisik, jiwa kita pun mulai terasa lelah, mulai tersekat ke dalamnya, tergerut ke dalamnya. Malam ini, ayo saya ajak, tangan Bapak terbuka. Dia ingin memelukmu, dia ingin membelaimu, dia ingin merestorasimu, dia ingin merecoverymu. Rasakan pelukan Bapa. Rasakan. Terus berserah. Makin berserah kepada Dia. Makin berserah. Sender dadanya Tuhan seperti Yohanes. Dia sedang membisikkan di telingamu. Nah, aku sayang kamu. I love you. I bless you. Ia membelai, yang merestorasi kembali, supaya engkau mengalami wholeness. Masalah-masalah yang kau sedang hadapi akan terjadi sebuah perubahan. Bukan kekacauan yang kau lihat, tapi ada kekudusan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah, izinkan Tuhan memeluk kamu. Belahan kasih ilahi melebihi apapun yang kau pernah alami. Dalam pelukan Tuhan mulai engkau berkata pada Dia, apa yang Anda mau minta sama Dia? Kedua tanganmu terangkat, bilang,
ngomong sama Tuhan, langsung ngomong sama Dia. Sebab di tempat ini saya tahu ada gerakan roh yang membawa setiap orang doa. Ada divine connection, ada koneksi ke surga. Karena Tuhan menyediakan fasilitas buat kita untuk berbicara. Ayo semua berbicara. Tangannya terangkat dan berbicara. Bapa di surga, Engkau mendata setiap apa yang mereka sampaikan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkau mencatat, Engkau verifikasi kembali sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan mereka semua akan mengalaminya. Kasih karunia Allah terjadi restorasi kembali sehingga hari-hari hidup mereka dan akan mewarnai kehidupan dengan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.